Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, terima kasih untuk hari Sabat Tuhan berikan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Suci memberikan kepada kami pengertian, bahkan kuasa untuk menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang kepala jernih atau kepala dipenggal. Wah, sangat mengerikan ya. Cerita apa ini ya? Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita bagi Kristus. Dan kita memuji Allah jika kita memberikan tubuh kita dan pikiran kita tidak dimanjakan, tetapi kita memberikan tubuh kita seutuhnya, sebaik-baiknya untuk pelayanan bagi Yesus. Kembali kita mempelajari tentang kehidupan Yohanes. Yohanes dipenjarakan, masih ingat? Karena kesalahan yang ditegur, dan Herodes sangat marah. Itulah sebabnya dia dipenjarakan, karena Herodias adalah istri Filipus, diambil oleh Herodes menjadi istrinya. Dalam penjara, Yohanes mengingat semua yang telah dilakukannya bagi Tuhan di padang belantara, berkhotbah tentang pertobatan. Tetapi apa akhirnya? Dia dipenjarakan. Herodes Antipas adalah anak dari Herodes Agung. Pada saat itu Herodes Agung adalah raja yang memerintah pada waktu Yesus lahir. Herodes Antipaslah yang memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Sebenarnya Yohanes itu terkesan oleh khotbah Yohanes, tetapi dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau bertobat dari kesombongannya, mementingkan diri, teguran terhadap pelanggaran, persinahan, atau dusta. Dia tidak mau bertobat. Bahkan Herodias, istrinya itu membenci Yohanes dan berusaha untuk membunuhnya. Tapi Herodes takut karena orang-orang mengetahui bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Pada hari ulang tahunnya, Herodes Antipas ini membuat suatu perayaan yang besar. Dia mengundang banyak orang, petinggi-petinggi negara, dan banyak tamu-tamu lain. Diundang dalam pesta besar. Dalam pesta yang mewah ini, tentu saja minuman keras ada di sana. Dan makanan mewah ini dinikmati oleh banyak orang. Tetapi bukan itu saja. Pesta itu dimeriahkan dengan tari-tarian. Dan salah satu tarian dilakukan oleh seorang yang bernama Salome. Salome adalah anak Herodias. Anak Herodias. Dia menari meliuk-liuk di tengah-tengah musik yang sangat riuh. Dan tarian itu sangat mengesankan Herodes. Pada akhir dari tarian itu, Herodes memanggil Salome. Katanya, mari, apa yang kamu inginkan? Bahkan setengah dari kerajaan ini aku akan berikan kepadamu. Dia bersumpah di depan para tamu.
Salome, anak gadis kecil ini, berlari-lari cepat kepada ibunya dan berbisik, "Apa yang saya mau minta?" Dan ibu yang penuh dengan kejahatan hati meminta suatu permohonan yang mengerikan. "Aku minta kepala Yohanes di atas dulang." Dengan cepat Salome berlari kepada Herodes dan mengatakan, "Aku mau kepala Yohanes di atas dulang." Sebenarnya Herodes sangat sedih, tetapi karena sumpahnya kepada pembesar-pembesar itu, kepada tamu-tamu itu, dia mau menunjukkan kekuasaannya dan menunjukkan kemurahan hatinya. Dia menyuruh orang untuk memenggal kepala Yohanes di penjara. Adik-adik, permohonan yang sangat menyedihkan. "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah dulang." Dan setelah kepala itu dipenggal, darah yang masih ada di dulang itu diberikan kepada Salome. Seorang anak kecil berani memegang kepala seorang hamba Tuhan, dan kepala itu diberikan kepada ibunya. Adik-adik, sesuatu yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena Herodes mencemari otaknya dengan penggunaan minuman keras. Dia tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar atau mana yang salah. Demikianlah pengaruh minuman keras dapat mempengaruhi keputusan kita untuk hidup di dunia ini. Adik-adik, Paulus mengatakan kita harus mempersembahkan tubuh kita bagi Tuhan, supaya kita dapat hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kepala jernih harus ada di dalam kehidupan kita. Tidak menggunakan hal-hal yang merusak. Alkohol, narkoba, rokok, semuanya dapat membuat pertimbangan kita tidak baik. Jadi kepala jernih diperlukan. Kalau tidak, kepala bisa dipenggal sama seperti kepala Yohanes. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita di dalam memberikan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Bapa dalam surga, bersama dengan kami di dalam kehidupan kami, agar kami boleh memilih kehidupan yang suci, terhindar dari penggunaan minuman keras, narkoba, atau hal-hal yang dapat merusak tubuh kami, karena kami mau melayani Tuhan dengan tubuh kami yang sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.